praktikum sederhana di rumah. Kita tidak harus praktikum di laboratorium, dan kita bisa menggunakan alat-alat sederhana di rumah kita, bahan-bahan sederhana yang sudah kita dapatkan untuk membuat suatu praktikum kimia yang menarik dan mudah. Baik, kita akan membuat praktikum dengan judul redox, di mana redox itu adalah reduksi dan oksidasi. Nah, kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kita, yaitu diantaranya adalah pare, kemudian ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada di sini yang namanya PK atau obat antiseptik atau obat luka biasanya. Kemudian asamnya kita gunakan adalah jeruk nipis. Kemudian ini adalah hasil yang sudah dicobakan. Nanti kita akan ulang praktikumnya. Ini adalah hasil kalau KMNO4 atau PK direaksikan dengan bawang merah. Seperti ini hasilnya. Kemudian kalau yang ini adalah pare kalau direaksikan dengan KMNO4. Begini juga hasilnya. Kemudian ini adalah bawang putih dengan KMNO4. Nah, dimana kita tahu bahwa KMNO4 itu pada awalnya adalah dia bentuknya bubuk seperti ini, kemudian kita larutkan dalam beberapa air, nah jadinya seperti ini. Nah, nanti KMNO4 ini adalah suatu senyawa kimia yang mengandung mangan dengan biloxnya adalah +7. Nah, nanti secara reaksi redox, bilox yang +7 ini akan berubah menjadi +2, sehingga dia berubah dari berwarna ungu menjadi berwarna putih. Sebetulnya bilox Mn ini terdiri dari ada yang +7, kemudian ada +4, kemudian ada yang +2. Jadi kita akan mengamati reaksi dari +7 ke +2. Nah, baik, kita akan mulai percobaan sederhananya dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan yang ada di sekeliling kita. Oke, baik, kita mulai percobaannya ya, atau kita buatkan suatu reaksi. Praktikum kita adalah, tadi judulnya adalah redox. Redox, dimana redox ini kita akan ngambil suatu senyawa kimia yang kita tulis sebagai KMNO4 ditambah dengan SO2 berupa gas, ini berupa larutan. Nah, ini bagaimana hasilnya? Kalau dari suatu reaksi kimia, siswa harus menyelesaikan dengan cara dalam suasana asam, dalam suasana basah. Nah, sekarang kita ambil atau kita reaksikan dengan bahan-bahan yang ada, di mana KMNO4 ini adalah bermuatan atau mempunyai biloxnya adalah +7. Warnanya ini adalah berwarna ungu seperti ini tadi ya. Kemudian KMNO4 ini tadi adalah senyawanya PK dalam keseharian. Sedangkan SO2 kita ambil itu adalah dari sumbernya bawang putih, bawang merah atau pare sebagai sumber dari sulfur. Jadi pare dan bawang putih, bawang merah itu kalau kita iris-iris dia akan menghasilkan sulfur. Nah, ketika dia diiris-iris menghasilkan sulfur, maka es dari bawang tadi akan segera bereaksi, sulfur yang berupa gas bereaksi dengan oksigen yang berupa gas akan menghasilkan SO2. Nah, SO2 inilah yang akan kita reaksikan dengan KMNO4. Nah, SO2 yang berasal dari bawang yang sudah bereaksi dengan oksigen tadi, kita bisa caranya adalah kita ambil bawang merah ya, bawang merah kita iris-iris. Kita harus mengirisnya dengan cepat karena takut sulfurnya bereaksi berlebih dengan oksigen akan menghasilkan SO3, sedangkan kita membutuhkan adalah SO2. Jadi kita harus segera mereaksikan bawang merah ini yang sudah diiris, dia sudah menghasilkan sulfur. Jadi kita masukkan. Nah, bawang merah ini segera kita masukkan ke dalam gelas tabung reaksi, gelas Erlenmeyer. Kita akan reaksikan dengan segera sehingga sulfur yang ada di sini bereaksi dengan oksigen membentuk SO2, kemudian dengan KMNO4 dia akan berubah biloxnya dari +7 menjadi +2, di mana KMNO4 itu mengalami reduksi, sementara S
adalah mengalami oksidasi sehingga disebut dengan reaksi redoks. Nah, ini nanti lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi coklat ya, biloxnya bertahap turun, kemudian nanti akan berubah menjadi tidak berwarna. Nah, untuk mempercepat reaksi biasanya redoks itu bisa dalam suasana asam dan bisa dalam suasana basah. Nah, kita ambil zat asamnya, biasanya ini zat asamnya bisa air aki atau lebih cepatnya asam oksalat kalau di dalam lab. Tapi karena kita percobaannya adalah di rumah, maka kita coba dengan menggunakan jeruk nipis. Sebetulnya kalau tidak dikasih jeruk nipis juga nggak apa-apa, tapi reaksinya akan lama. Nah, maka dari itu kita coba, kita tambahkan jeruk nipis, kita iris jeruk nipisnya, kemudian kita masukkan ke sini sebagai katalis supaya mempercepat reaksinya. Terus kita aduk-aduk lagi. Nih sudah kelihatan perubahan warnanya dari ungu sekarang sudah menuju ke coklat, atau mungkin dia biloxnya berubah dari +7 kemudian +6 +4 dan akhirnya tidak berwarna menjadi muatan +2. Ini kita tunggu, kita aduk-aduk terus. Sambil ini menunggu, kita coba perbandingannya dengan bawang putih. Sekarang kita masukkan bawang putih, karena ini bawang putih dengan bawang merah sama-sama mengandung sulfur. Tapi kita coba kekuatan sulfur yang dihasilkannya, mana yang lebih banyak bawang putih daripada bawang merah. Jadi kita coba bawang putihnya kita iris-iris. Mana yang lebih cepat reaksinya, kita amati. Baik, ini ada satu lagi. Coba anak-anak sekalian, ini botol bukan gelas beker, bukan gelas Erlenmeyer kaca ya. Ini adalah gelas Erlenmeyer yang juga adalah bekas minuman Milo yang banyak orang menjual, botolnya unik. Jadi kita bisa jadikan itu. Jadi nggak harus pakai gelas Erlenmeyer seperti ini. Ibu tadi coba dengan memakai gelas yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, sementara bawang putihnya sudah kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer yang berisi KMNO4 tadi. Sulfurnya berasal dari bawang putih. Sekarang kita coba lagi, kita bandingkan. Tadi bawang merah dia sudah terreduksi biloxnya dari +7 sudah mulai berubah ke arah +2 dan sebentar lagi dia tidak berwarna. Nah, kita mengamati KMNO4 bereaksi redoks dengan SO2 yang berasal dari bawang putih. Nah, baik, kita tambahkan juga asamnya supaya dia berada dalam suasana asam untuk mempercepat reaksinya. Sebetulnya kalau di sekolah kita bisa menggunakan asam oksalat, lebih cepat reaksinya, atau H2SO4 yang encer. Tapi karena kita di rumah, kita tidak bisa mendapatkan H2SO4 kecuali kalau kita punya air aki. Kita punya air aki, kita bisa gunakan. Kita bisa lihat perubahan warnanya. Supaya jelas kita taruh di kertas putih. Nah, sebagai pembanding tadi, ini adalah pare yang bereaksi dengan H2SO4 ya. Jadi pare ini juga bisa sebagai sumber sulfur. Sebagai sumber sulfur yang akan bereaksi dengan oksigen langsung membentuk SO2. Nah, ini hasilnya percobaan di awal tadi. Kita tinggal menunggu reaksi yang seperti ini. Nah, ini sebagai referensi aja, PK adalah zat antiseptik yang bisa kita beli di apotik ya, apotik, dan penggunaannya sangat sedikit sekali. Jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental reaksinya akan lama. Ini sudah mulai berubah, biloxnya sudah turun dari +7
menuju ke bilox plus 2. Jadi unsur kimia itu Mn ini unik, dia mempunyai bilox, ada beberapa bilangan oksidasi, ada yang plus 7, ada yang plus 6, ada yang plus 2. Nah, ini bisa sampai nanti kita tunggu sudah mulai warnanya menuju bening. Demikian juga yang bawang putih tadi. Bawang putih tadi kita bisa bandingkan KMN yang dilarutkan seperti ini. KMN yang tadinya, sekarang yang sudah direaksikan. Nah, berarti kita dengan gampang bisa mereaksikan, membuktikan bahwa Mn itu benar-benar terjadi penurunan bilangan oksidasi. Jadi tidak hanya sekedar direaksi saja. Baik, sambil menunggu kita bisa lihat reaksi redoknya, bahwa terjadi reaksi antara KMNO4 dengan SO2. Tadi KMNO4 dari PK, SO2 dari bawang atau pare. Nah, kita buat dengan cara setengah reaksi, di mana nanti Mn plus 7 akan berubah menjadi Mn plus 2. Ini warnanya ungu, ini warnanya putih atau tidak berwarna. Nah, kemudian SO2 akan bereaksi dengan oksigen selanjutnya secara berlebih menghasilkan SO3. Nah, kalian tentu sudah bisa menyamakan persamaan reaksinya, di mana di sini mengalami reduksi dari plus 7 ke plus 2, sehingga dia dinamakan reduksi sebanyak 5 elektron. Berarti ini ditambah 5 elektron. Nah, sementara SO2 dan SO3 kita bisa kita setarakan. Ini oksigennya 3, ini oksigennya 2, berarti kelebihan 1 oksigen kita tambahkan H2O. Dengan penambahan H2O berarti ada H di sini ditambahkan dengan 2H+. Nah, berapa biloxnya? Ini biloxnya S ini adalah ini min 6, ini plus 6, ini min 4, ini plus 4. Artinya di sini terjadi oksidasi sebanyak 2 elektron. Nah, kalian tinggal sederhanakan, ini kali 5, ini kali 5, ini kali 2, sehingga nanti kalian akan dapatkan reaksi redoks. Silahkan nanti diselesaikan persamaan reaksi redoknya, sehingga kita bisa membuktikan bahwa oh ternyata benar bahwa terjadilah reduksi dari Mn plus 7 ke plus 2 dan terjadi oksidasi dari sulfur plus 4 ke plus 6. Nah, sekarang kita lihat reaksinya antara bawang putih dengan KMNO4, antara bawang merah dengan KMNO4. Sudah menuju ke jernih atau tidak berwarna. Nah, dengan mudah kita tidak perlu takut dengan praktikum kimia. Apapun bisa kita lakukan dengan percobaan-percobaan sederhana di rumah. Jadi kita tidak dengan kondisi seperti ini COVID-19 kita tidak harus belajar harus di lab. Di rumah kita juga bisa membuktikan apa-apa yang menjadi materi kimia yang selama ini dianggap susah dan rumit. Oke, jadi kita sudah bisa membuktikan. Ini lama-kelamaan nanti ini sudah menuju plus 2. Sudah menuju plus 2. Jadi sudah berwarna putih bawang merah dengan KMNO4. Jadi kalau menurut percobaan ini kelihatannya bawang, kalian bisa menyimpulkan manakah yang menghasilkan sulfur lebih banyak. Jadi semakin banyak bawangnya, semakin menghasilkan sulfur yang banyak, dan reaksi redoknya juga semakin cepat. Nah, kalau dari sini mungkin bawang putih akan lebih cepat mengalami reaksi dibandingkan dengan bawang merah. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita praktikumkan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan takut untuk praktikum kimia. Jangan takut, ayo bereksplorasi kemampuan kalian dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Apapun bisa kita lakukan, dimanapun bisa kita lakukan. Tidak harus dengan memakai alat-alat kimia yang rumit dan semuanya gelas, tidak. Contohnya ini, ibu pakai gelas plastik bekas botol minuman Milo. Sekian percobaannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.